Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tips, yaitu tentang cara pembuatan rorak, kowen ataupun got buntu pada pohon kopi ya teman-teman. Jadi nanti akan sedikit kita bagikan cara pembuatan ataupun fungsi daripada rorak ataupun kowen ataupun got buntu ya teman. Ya, kalau kita lihat ini pohon kopi buahnya sudah mulai menuai teman. Tapi kalau kita amati ini masih sering hujan ya teman. Padahal menurut ini musim biasanya ini kalau di bulan-bulan segini ini sudah kemarau ataupun jarang-jarang hujan ya teman. Untuk itu teman-teman dalam melakukan kegiatan di perkebunan kopi itu bisa membuat rorak ketika masih ini terjadi hujan ya teman. Langsung saja. Jadi ini contoh rorak yang baru kita buat ya teman. Jadi kowen ini adalah yang kita buat di antara pohon kopi yang satu dengan pohon kopi yang lainnya kayak gini. Jadi di tengah-tengahnya agar sekalian ya teman dalam membuat kowen yang berfungsi untuk tanaman kopi yang satu dengan tanaman yang lainnya ya teman. Jadi rorak adalah suatu lubang yang dibuat di sebelah pohon, dalam hal ini yaitu sebelah pohon kopi, yang kurang lebih jaraknya itu kalau kita lihat itu untuk pohon kopi yang usia segini ini kurang lebih 60-70 cm dari pangkal pohonnya teman. Jadi dari sini sampai sini ini kurang lebih 60-70 cm. Dengan kedalaman itu menyesuaikan ya teman. Kalau saya biasa kurang lebih setengah meter ya teman. Jadi dengan panjang itu juga menyesuaikan sesuai dengan jarak tanaman kopi pada teman-teman. Jadi rorak ini dibuat itu yang nantinya akan difungsikan. Yang pertama tentunya sebagai lubang pernapasan, ada yang bilang begitu ya teman. Jadi tujuannya kan untuk memberikan ruang pada akar pohon kopi. Jadi kalau kita lihat, kita amati, ini kan kelihatan akar-akar serabutnya ya, nanti harapannya bisa bernapas dengan adanya lubang-lubang kayak gini teman. Yang selanjutnya tempat untuk menaruh pupuk kandang ataupun pupuk kompos ataupun dari kotoran-kotoran ini. Misalkan ada ranting yang kering, daun yang kering, nah itu dimasukkan saja dalam rorak tersebut ya teman. Nantinya akan menjadi pupuk organik ataupun kompos yang nantinya akan membantu kesuburan pohon kopi itu sendiri ya teman. Jadi secara logika dengan kita memberikan ini kotoran-kotoran, kita sambil jalan ya teman. Jadi kelembapan tanah ataupun ini kesuburannya, nah ini sudah kita kasih. Terlebih ketika menghadapi musim kemarau, nah ini kan nanti akan menjadi tempat ini kotoran-kotoran kayak gini ataupun pupuk kandang teman. Nantinya ketika di musim kemarau ini tidak minim nutrisi, jadi dia akan, si akar ini akan menyerap zat-zat yang terkandung pada kotoran-kotoran ataupun pupuk kandang yang kita taruh dalam rorak. Tentunya akan membantu kelembapan tanah juga ya teman. Ini kelihatan, ini sudah kita kasih pupuk ya teman, pupuk kandang. Di samping itu secara logika ketika di musim penghujan kayak gini kan sebagai penampung air juga. Jadi air hujan akan meresap ya, nanti sebagai difungsikan sebagai cadangan air ketika di musim ini, musim kemarau ya teman.
Langkah yang kita lakukan sebelum pembuatan kowen ataupun rora itu sebaiknya teman-teman harus membersihkan rumput ataupun gulma yang ada pada perkebunan kopi teman-teman, yang nantinya akan memudahkan ya teman. Dia akan kelihatan misalkan sudah bersih kayak gini kan rumput-rumputnya, kan teman-teman bisa mudah dalam membuatnya. Jadi kalau kita biasa membuat kowen ataupun rora kan memutar ya teman-teman. Jadi kita sekarang buat di sini ya, tahun kemarin kita buat di sini ya, dan itu sana kelihatan ya teman. Jadi ketika ini sudah penuh, sana sudah penuh, nah kita buatnya di sini ya. Nanti kalau ini sudah penuh, misalkan sudah dikasih, misalkan ini sudah dikasih pupuk kandang ataupun kompos, nah di tahun besok misalkan kita membuat berarti di sana. Jadi memutar terus ya teman, rotasi terus. Itu harapannya apa? Agar bisa merata nanti si akar itu dalam menyerap kotoran, baik berupa kompos kandang ataupun pupuk organik yang kita taruh dalam rora tersebut ya teman. Itu bisa kelihatan hasilnya teman-teman. Misalkan kita tidak membuat rora ataupun kowen itu kelihatan karena si tanah ini akan mengeras ataupun padat. Sedangkan dengan kita membuat ini si tanah ini akan kelihatan lembab ya teman, terlebih di musim ini, musim kemarau. Jadi si tanah tidak pecah-pecah biasanya teman. Beda kalau kita biarkan, kita tidak membuat kowen ataupun rora. Ini kalau di daerah saya ini akan kelihatan sekali si tanah ini pecah-pecah ataupun meledak. Jadi nanti akan mengganggu pertumbuhan ataupun kesuburan dari pohon kopi itu sendiri ya teman. Nah, kalau kita lihat ini teman, ini sudah kita panen satu kali untuk buahnya teman. Jadi kita panen secara selektif ataupun petik merah dulu. Nah, ini nanti sambil menunggu panen raya teman. Ini yang belum kita kasih pupuk ataupun kompos ya teman. Ini sudah, ini sambung permajaan ya teman. Dulu kita sambung, ini sudah tidak produktif, kita pangkas, kita sambung kembali ya teman. Ini juga kita buat. Nah, sebelum saya lanjutkan, terima kasih pada teman-teman yang sudah setia menonton dan mengikuti video terbaru dari channel ini. Yang belum subscribe untuk bisa bantu subscribe agar bisa tahu notifikasi terbaru dari channel ini. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Tentunya juga membantu berkembangnya channel ini ya teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua ya teman. Ini teman-teman kita lihat, ini cukup subur, kelihatan subur ya teman. Nanti ketika di musim awal penghujan teman-teman ingin melakukan pemupukan pupuk menggunakan pupuk kimia, jadi teman-teman bisa menabur pupuk di sini ya teman, di sebelah dalam kowen ataupun rora ataupun kot buntu yang kita buat. Jadi ini kan kurang lebihnya jaraknya 60-70 cm. Jadi teman-teman bisa menaburkan pupuk kimia itu di areal sini ya teman, di sebelah dalam kowen tersebut yang kita buat. Nah, nanti juga akan meresap secara sempurna ya teman. Kalau di ujung akar secara logika ini kan menyerap yang organik ya, yang di sini nanti akar-akar lembut ataupun akar serabut yang kecil kayak ini juga akan mudah menyerap pupuk kimia ya teman. Karena kita tahu kalau untuk karakter pupuk kimia itu biasanya mudah larut, sehingga dia akan lebih maksimal untuk diserap oleh pohon kopi tersebut ya teman. Ini cukup kelihatan estetik ya teman kalau kita bersihkan secara teratur. Kita membuat lubang-lubang kowen kayak gini, nantinya akan lebih maksimal untuk pertumbuhan, tentunya juga pembuahannya ya teman. Ini jenisnya banyak sekali ya teman, klonnya macam-macam. Ini sehingga untuk tingkat penuaan atau memerahnya buah itu juga bervariasi. Untuk jenis klon tertentu itu sudah memerah ya teman, itu jenis klon kayak melinjo gitu, melinjan kayak gini. Ini sudah merah duluan, itu sudah kita panen juga.
Ini sebagian juga sudah teman-teman. Nah, cukup sekian teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua itu tentang pembuatan kowen ataupun rorak atau got buntu ya teman. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bagi yang belum jelas bisa tanya-tanya di kolom komentar. Terima kasih sudah mengikuti video dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.